begitu betahnya. 124.000 nabi, 313 rasul, 25 rasul yang ditulis namanya di dalam Al-Quran. Kemudian 5 rasul ulul azmi, 1 Sayyidul Anbiya, yaitu nabi kita yang paling menderita tadi. Bapak Ibu sekalian, seluruh nabi-nabi dan rasul ini kalau sudah jengkel dengan umatnya, ternyata setiap nabi ini itu juga sama seperti pemikiran saya, ada juga jengkelnya. Nabi Nuh mendoakan supaya datang azab, banjir. Nabi Soleh, semua terakhirnya umat-umatnya dilaknat oleh Allah. Tapi Nabi ketika pergi ke kota Taif di tahun ke-10 Hijriah, di tahun ke-10 kenabian, pulang dari sana di Kornul Manazil, datang malaikat Jibril. Nabi jangankan berdoa, ditawarkan sungguh-sungguh oleh Allah, wahai Muhammad, ini ada 2 malaikat. Allah juga sudah nggak sanggup melihat penderitaanmu sampai sekarang. Sekarang ini terserah engkau. Ini malaikat siap engkau perintahkan. Mereka akan menurunkan laknat, azab apapun yang kamu kehendaki. Kalau pengen ini gunung-gunung di kota Taif ditimpakan ke penduduknya, akan ditimpakan. Begitu juga dengan penduduk Makkah yang telah mengusir engkau, akan ditimpakan pula gunung-gunung yang di sana untuk mereka. Apa kata jawaban beliau? Wa ma bu'istu la'inan. Saya ini enggak diutus untuk melaknat. Gak bisa kita bayangkan kesabaran Rasulullah SAW. Nabi-nabi pun nanti di hari kiamat, ketika di padang mahsyar semuanya menunduk di hadapan Allah, berlari setiap umat mencari nabinya masing-masing, mohon agar diringankan kesusahan. Tidak ada nabi yang berani mengangkat kepalanya, karena mereka berkata, di dunia kami sudah berbuat salah, di dunia kami sudah kurang sabar. Hanya 1 orang saja tumpuan, yaitu Rasulullah. Semua umat nanti akan mendatangi Rasulullah. Maka hanya Rasulullah saja nanti, karena memang di dunia ini hanya Rasulullah yang sabar. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di dalam cerita Jabal Sur ini juga, ini 13 tahun diderita oleh Nabi di kota Mekah. Sebenarnya gampang saja. Kalau kita berpikir, apakah Allah tidak sayang kepada Rasulullah? Apakah Allah tidak memiliki satu doa pelindung supaya Rasulullah aman dari pukulan orang lain? Nah, maka kalau hari ini kita gunakan Al-Quran untuk kekebalan kita, supaya kita dimuliakan orang lain, supaya kita kelihatan berwibawa, itu hal yang salah. Rasulullah SAW wajahnya ini yang mulia ini 14.000 lebih. Bukan 1 kali. 14.000 lebih mendarat pukulan di wajahnya. Tapi beliau gak pernah mengeluh tentang itu, Bapak Ibu. Yang mana hari ini kalau kita dikatakan amalkan sunnah-sunnah Nabi, kita seentengnya saja mengatakan itu kan cuma sunnah. Apakah kita tidak menyadari untuk menghidupkan satu sunnah Nabi itu 14.000? Itu yang terhitung dengan angka matematika kita. Belum lagi kalau paminhum ini banyak setiap hari. Banyak setiap hari. Makanya Bapak sekalian, bukan tadi kita katakan memang Nabi itu habis-habisan harta diri. Diri Rasulullah ini tidak ada yang tidak lembam untuk agama ini. Pernah 1 kali Nabi SAW sholat di belakang makam Ibrahim. Datang Abu Jahal, diinjaknya lehernya sampai hanya tinggal putih mata Rasulullah membelalak, begitu sakitnya. Diinjak oleh Abu Jahal. Dalam injakan itu dibawa lagi perut onta, diletakkan di punggung Rasulullah. Tidak sanggup kita Bapak sekalian. Kami hanya membaca saja sudah gak sanggup. Bagaimana orang yang menerima penderitaan sesusah. Maka Bapak sekalian, sebenarnya kita datang ke Jabal Sur ini untuk berpikir, apakah Allah tidak sanggup menyelamatkan kekasihnya ini dengan penyelamatan yang lebih baik. Bapak sekalian, Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nanti kita akan ke sana Bapak sekalian. Nanti kita akan ke sana, berkunjung ke sana. 14, 15 hari, 15 malam Rasulullah SAW berjalan ke sana. Kalau kita pikir, di tahun ke-10 Nabi SAW pernah dibawa oleh Allah ke Sidratul Muntaha melalui buruk, kendaraan yang begitu cepat, dan beberapa daerah di bumi ini dikelilingi oleh buruk tersebut. Kalau kita pikir dengan logika, kenapa Allah tidak memberikan buruk kepada Rasulullah ketika Nabi hijrah ke kota Madinah? Padahal waktu itu nyawa Nabi benar-benar terancam. Nabi benar-benar ingin dibunuh. Tetapi Allah tidak
tidak belas kasih untuk orang yang memperjuangkan agama. Karena orang yang memperjuangkan agama bukan menghinakan diri. Setiap perjuangan akan mengangkat derajat. Setiap perjuangan akan mengangkat derajat sampai setinggi-tingginya di hari kiamat nanti. Maka untuk meninggikan derajat di akhirat, apapun kehinaan yang di dunia ini, bukanlah satu kehinaan di mata Allah Subhanahu wa taala kalau itu untuk agama. Maka Bapak sekalian, tidak akan ada kemuliaan pada diri kita ini. Wallahi Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada derajat kita di hari kiamat nanti tanpa kita mengikuti cara Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, tanamkan di dalam hati kita, cocokkan setiap amal kita karena perintah Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kapan kita beribadah Bapak Ibu sekalian? Kapan kita mau bertakwa kepada Allah? Sudah jelas hadisnya, Bapak Ibu sekalian juga sudah sering mendengar. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Cara bertakwa kepada Allah itu hanya dengan cara Rasulullah. Contohnya Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang bertakwa ketika tidur? Ya orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Tapi sekarang ini kita ini sudah bolak-balik bangun. Tapi berapa kali kita baca, berapa kali kita tinggalkan sunnah Rasulullah. Agama ini tidak butuh dengan kita Bapak Ibu sekalian. Kitalah yang butuh dengan agama. Kita butuh dengan oksigen 1 juta kali, bahkan bukan bandingan, kita lebih butuh lagi dengan agama daripada oksigen. Kalau orang mati tanpa oksigen, tidak ada yang masuk neraka nanti. Kenapa kamu mati tanpa oksigen? Tapi kalau kita nanti mati tanpa agama, ini musibah besar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum Islam kamu sempurna. Maknanya bagian dari Islam itu semua sunnah yang fardu dan yang sunnah-sunnah adalah bagian agama. Akan ditanya, kenapa kamu tidak doa berpakaian? Kenapa kamu tidak doa masuk toilet? Kenapa kamu tidak doa masuk pasar? Kenapa kamu tidak doa? Dalam segala aktivitas akan ditanya nanti di hari kiamat. Ini yang akan dihisap, bukan penderitaan kita di dunia ini. Maka untuk itu Bapak sekalian, tanya pelajaran ini benar-benar kita pahami. Mulai dari sekarang ini kikis sedikit demi sedikit rasa malas kita untuk mempelajari agama Allah dan mengamalkan agama Allah. Sirah yang kami sampaikan di pagi hari ini tidak cukup, belum. Ini baru satu kitab, itu pun baru satu hadis. Kalau kita baca ini kami mempelajarinya bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Belum cukup. Ini hanya sekedar mukadimah saja. Dibawa Bapak Ibu sekalian ke sini untuk mengetahui saja bahwa gunung yang seperti ini pernah ditinggali oleh Nabi 3 hari 3 malam untuk agama. Penderitaannya untuk agama. Padahal, apakah Nabi tidak punya doa kebal? Apakah Nabi tidak punya senjata? Tapi Nabi harus menderitakan oleh Allah. Harus sengsara di hadapan Allah untuk mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan paham. Di sini kita bukan mau berdoa, tapi mau melihat penderitaan. Di sini mau melihat penderitaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah zat yang sanggup menyelamatkan Rasulullah dengan cara apapun. Tapi seorang Rasul pun harus menderita demi agama. Hari ini juga kita harus buat konsisten di istiqomah di hati kita. Saya juga harus menderita untuk agama ini. Minimal untuk yang bapak-bapak ini, Bapak sekalian, pulang ke Indonesia. Perjuangan kita, kalau kita tidak disuruh melawan orang kafir, lawanlah nafsu kita ini untuk sholat berjamaah. Dan ini ini patokan haji mabrur, umroh mabrur ada di sholat kita. Nanti kita akan ceritakan berikutnya, karena semakin panjang nanti mungkin tertinggal karena masih banyak lagi destinasi yang lain yang akan kita menuju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita, Allah titiskan di hati kita ini semangat-semangat perjuangan mengamalkan agama. Karena pejuang yang sesungguhnya bukanlah orang yang mengangkat senjata melawan orang kafir, tapi pejuang yang sesungguhnya adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Al-mujahidu man jahada li nafsi. Pejuang yang sesungguhnya adalah orang yang menaklukkan hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair, taqabbala minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kembali foto